Halo, halo semuanya. Sekarang kita kembali lagi di lembar penulis. Oke, sekarang gue bakalan lanjutin lagi Fate Unleashed Order, cerita dari Toya. Ya, makasih ya Toya udah dibikinin cerita. Sekarang udah sampai prolog, judulnya Lancer yang kedua. BTW buat yang mau tahu cerita novel-novel lain bisa join Discord aja guys. Monggo, silakan. Linknya harusnya ada di deskripsi biasanya. Oke, lanjut. Prolog 2, Lancer. Kemarin itu Assassin ya prolognya ya. Sekarang Lancer guys. Oke. Pertempuran yang terjadi saat itu sangatlah sengit. Sebuah pasukan yang hanya terdiri dari beberapa ratus pasukan harus melawan ratusan ribu prajurit musuh dalam kondisi terhimpit oleh dinding lembah yang keras dan sempit itu. Wah, ini pertarungan apa? Kemarin gak ada pertarungan guys kayaknya. Meskipun dari sisi jumlah, kedua pasukan ini mempunyai perbedaan yang amat kontras. Namun faktor lokasi medan tempur juga berperan penting dalam kejadian itu. Berkat lereng yang sempit itu, pasukan yang hanya terdiri dari beberapa ratus orang dapat menahan gempuran ganas dari pasukan besar itu hingga 3 hari lamanya. Oh, ini karena jalannya sempit ya. Jadi mau nggak mau yang pasukannya banyak itu nggak bisa ngelilingin musuh lah istilahnya. Ya cuma bisa bertarung di tempat sempit gitu. Bertahan selama 3 hari melawan ratusan ribu pasukan tentu bukan prestasi biasa. Tapi 3 hari itu akan pasti terus berlanjut apabila seseorang tidak berkhianat pada pasukan besar itu. Oh ya. Oke, ada orang dalam guys. Walau pada akhirnya mereka menerima kekalahan dalam pertempuran itu, namun kekalahan itu kelak akan membawa kemenangan besar pada bangsa-bangsa tersebut. Akan tetapi, prestasi itu tidak diraih hanya karena faktor medan, melainkan juga karena setiap prajurit dalam pasukan kecil itu terdiri dari orang-orang tangguh yang memang dirancang untuk bertempur layaknya singa jantan. Buset. Berarti kuat-kuat ya walaupun pasukannya kecil guys. Pertempuran ini sejatinya hanyalah satu dari sekian banyaknya peperangan antara bangsa-bangsa yang hidup pada masa dunia kuno itu. Namun hingga hari ini, pertempuran itu terus diingat dan diceritakan berulang kali oleh berbagai media sebagai salah satu perang besar dalam periode dunia kuno, khususnya Eropa. Ini pertempuran apa guys namanya guys? I don't know. Beberapa bulan lalu di sebuah negara yang tidak begitu jauh dari Prancis, seorang pria muda terlihat sedang menarik kopernya bersama dengan beberapa orang yang menemaninya di sebuah bandara yang ramai. Oke. Seorang gadis kecil yang sedang menemaninya itu kemudian bertanya kepada pria itu dengan rasa penasaran ya. Kakak belajarnya nggak lama kan? Oh, oke. Kayaknya ada seorang bocil dan kakaknya guys. Kakaknya mau keluar negeri kayaknya deh. Pria itu lalu menjawab pertanyaannya tanpa berbalik sedikit pun. Menjawab apa? Namun masih dengan nada bicara yang ramah kepada anak itu. Gak lama kok, paling kakak pulangnya pas kamu udah kelas 12 aja. Kayaknya udah lama gak sih? Mendengar jawaban yang kedengarannya jujur itu, gadis itu lantas percaya dengan polosnya sambil berkata, kelas 12? Berat. Berarti itu kan lama. Kakak yang bener aja dong, katanya gitu sih. Pria itu lantas sorry guys, lagi seret-seret. Pria itu lantas tertawa lepas ketika mendengar reaksi dari adik kecilnya itu, lalu menoleh dan berkata pada adiknya itu, apa nih? Cuman bercanda kok. Paling nanti kakak balik lagi kalau udah dibolehin. Oke, lu belajar kan? Dengan nada bicara yang kesal karena baru saja dikibuli, gadis itu lantas menjawab, kakak ini ya gitu. Nanti kalau bohong lagi aku nggak jemput pokoknya titik. Pria itu menjawab sambil berpura-pura sedih untuk menghibur adiknya. Waduh, jangan gitu dong adikku sayang. Kalau kamu nggak jemput nanti kakak kan nggak bisa pulang. Ya, sepertinya memang gadis itu sedang kesal sampai-sampai melempar pandangannya dari pria itu. Melihat perkelahian kecil antara saudara ini, lantas wanita yang menemani pria itu menyela di tengah obrolan mereka. Aduh kalian ini wanita ya. Aduh kalian ini, ibu bisa pusing nanti pas jemputnya.
Oh, oke. Setelahnya, seorang pria parubaya yang berjalan paling depan kali ya di rombongan itu menyambung, "Sebastian, jangan lupa apa tujuanmu datang ke Perancis. Hasilmu akan mempertaruhkan reputasi keluarga kita. Jadi jangan sampai gagal." Ini kayaknya bapaknya. Mendengar pesan dari bapak-bapak itu, pria bernama Sebastian itu lantas menjawab dengan serius, "Baik ayah, aku pasti akan menang. Apalagi dengan ini di tanganku." Apa tuh? Setelah obrolan singkat dari keluarga itu selama beberapa menit, akhirnya mereka sampai di gerbang pesawat. Tempat di mana keluarga ini akan berpisah dengan Sebastian untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Bisa jadi bentar ataupun selamanya. Sebastian lalu berbalik dan melihat ke keluarganya seraya berkata, "Kalau begitu, aku berangkat dulu ayah, ibu. Hati-hati ya Sebastian. Sampai jumpa, cepat ya pulangnya, adiknya." Setelah itu Sebastian lalu masuk ke dalam pesawatnya bersama dengan koper kecil yang ia bawa. Tak perlu waktu lama, pesawat maskapai lokal itu terbang ke langit dan mengudara menuju rute perjalanan mereka. Oke, ini kayaknya Sebastian mau pergi kemana ya? Prancis kah? Untuk menang? Kayaknya dia mau ikut Holy War kah? Holy Grail War? I don't know. Saat ini, waktu sekarang, dalam sebuah bangunan gotik yang berdiri di tengah hiruk pikuk Prancis pada malam itu, sebuah sosok yang agung terpanggil untuk berpartisipasi kembali dalam pertempuran besar. Angin yang berhembus kuat dalam ruangan itu menyambut datangnya seorang raja besar dalam sejarah Spartan. Spartan. Sosok itu lalu bertanya dengan suara lantang sambil memamerkan wujudnya yang tegas dan berwibawa. Aku bertanya, "Apakah engkau adalah masterku?" Siapa nih? Kayaknya ini servant deh. Servant muncul deh. Kulitnya berwarna coklat gelap, setiap inci tubuhnya dipenuhi otot-otot keras yang tangguh. Rambutnya merah gelap layaknya darah musuh-musuh yang membasahinya. Serta jubah merah marunnya yang berkibar diterpa angin, membuat sosok ini terlihat seperti seorang prajurit sejati, sesuai dengan kisah yang diceritakan oleh buku sejarah. Seorang lain yang berada di dalam ruangan itu pun menjawab dengan sopan pertanyaan dari sosok itu. "Tepat sekali, aku, Sebastian Felix kedua, adalah mastermu." Ini Sebastian tadi ya. Servan itu bersumpah sembari menghantamkan tombak yang ia pegang ke lantai beton ruangan itu, hingga muncul retakan besar pada batuan keras itu. "Kontrak telah dibuat. Aku bersumpah atas nama leluhurku, Herakles." Ini bacanya Herakles kan ya? "Herakles yang agung, akan kumenangkan perang ini." Retakan besar pada lantai itu menjadi sebuah pertanda tentang betapa besarnya perbedaan antara kekuatan fisik milik manusia biasa dengan kekuatan fisik milik seorang servan. Seolah mengabaikan retakan besar itu, Sebastian kemudian berbalik dan beranjak menuju pintu keluar ruangan itu. "Aku terima sumpahmu, Raja Sparta, Leonidas ke-1." Leonidas guys nama servannya. Mengikuti masternya itu, servan kelas Lancer itu turut berjalan keluar dengan membawa perisai dan tombak emasnya. Apa ini? Ini udah kelar ya guys. Scene dimana kontrak antara Leonidas dan Sebastian. Benar. Apa ini benar maksudnya? Servan yang dipanggil oleh bangsawan penyihir itu adalah Raja Sparta pada periode Yunani kuno yang terkenal, yaitu sang pemimpin yang tewas ketika berkorban bersama 300 prajuritnya dalam pertempuran Thermopylae. Benar nggak guys? Ya, semoga benar ya. Sosoknya yang dihormati oleh berbagai orang ini bahkan telah diangkat kisah hidupnya menjadi inspirasi berbagai cerita seperti novel, komik, film, game, dan lain-lain. Masa kecil, hidup Leonidas memang sudah ditempa untuk menjadi sosok yang keras lewat pelatihan Agoge. Apa tuh Agoge guys? Agoge merupakan sebuah metode wajib militer ekstrim yang diterapkan oleh kota Sparta semasa Yunani kuno. Saat lahir, seluruh bayi-bayi akan diperiksa fisiknya oleh seorang utusan.
Jika bayi yang baru lahir itu dinyatakan memiliki fisik yang lemah, maka bayi itu akan dibuang ke kaki gunung. Waduh, sedih guys. Sebaliknya, jika bayi yang baru lahir itu dinyatakan memiliki fisik yang kuat, maka bayi itu akan dikembalikan dan diasuh oleh ibunya sampai anak itu berumur 7 tahun. Setelah berumur 7 tahun, anak-anak tersebut akan diambil untuk dimasukkan dalam kamp pelatihan dan dilatih keras untuk menjadi bibit-bibit prajurit yang kuat. Oke. Pada umur 20 tahun, para calon prajurit ini akan dikirimkan ke hutan untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan segala cara. Waduh, ini udah udah nggak bisa hidup tenang, guys. Ya, intinya dilatih jadi prajurit lah di sini. Jika berhasil kembali, maka mereka akan dilatih hingga diangkat menjadi prajurit Sparta ketika berumur 30 tahun. Wanjir. Leonidas melewati semua pelatihan gila itu dan kemudian menjadi salah satu dari para prajurit Sparta yang sangat tangguh dan kuat secara mental, fisik, maupun kemampuan bertahan hidup. Saat itu, ayah dari Leonidas meninggal dunia dan meneruskan tahtanya kepada kakak tirinya, Cleomenes, yang kemudian meninggal secara misterius. Hingga pada akhirnya tahta raja jatuh pada Leonidas yang sekarang dikenal. Oke. Di saat ketika kerajaan-kerajaan lain yang memiliki raja bermahkotakan emas permata di kepalanya, sedangkan Leonidas, raja Sparta, malah menggunakan helm tempur sebagai mahkotanya yang berkilau. Anjir, ini emang orang perang banget ya Leonidas, guys. Ketangguhannya bukan hanya ditunjukkan dari tampangnya saja, melainkan juga dari kekuatan pasukan elitnya yang sangat kuat dan juga terkenal di dunia saat itu. Bahkan saking tangguhnya dia, Leonidas sampai berani untuk mengajukan dirinya sebagai pemimpin pasukan Liga Yunani yang saat itu tengah berusaha menghalau invasi dari kekaisaran Persia. Puncak cahaya dari raja satu ini adalah ketika pertempuran Thermopylae yang legendaris. Oh, ini waktu kematiannya Leonidas kata dia. Ketika Leonidas berkorban bersama 300 pasukan Sparta dan 1.100 pasukan lain. Meskipun dalam pertempuran itu dia harus kalah dan kehilangan nyawanya, namun kehormatannya dan pasukannya tidak pernah hilang bahkan hingga detik ini. Pasukan Sparta masih terus dikenal sebagai salah satu pasukan elit terkuat dalam sejarah Yunani kuno. Wanjir, emang Leonidas OP anjir. Oke, ini background story dari Leonidas. Nah, mantap. Sorry guys, belepotan. Setelah berjalan melewati beberapa ruangan dan dalam bangunan itu, keduanya akhirnya sampai pada sebuah ruang perapian. Oke, ini siapa keduanya siapa guys? Leonidas sama Sebastian ya? Kupikir kita bisa ngobrol di sini, saling bertukar pikiran sambil menunggu perang ini dimulai. Ide yang bagus. Keduanya lalu masuk ke dalam ruangan itu, duduk di sofa sambil menikmati secangkir kopi yang sudah terseduh panas sebelum mereka bisa datang ke sana dan berdiskusi tentang banyak hal. Setidaknya sampai sebuah guncangan terasa di bangunan itu. Udah guys, oke, jadi di Lancer ini menceritakan Sebastian dan Leonidas sepertinya. Oke, mantap. Berarti ini prolog masing-masing servant ya, kemungkinan ya. Prolog Assassin, Lancer, ini ada ya guys, Berserker. Oke, kita bakalan ngeliat Berserker guys di episode selanjutnya aja. Oh, Berserker itu chapter terakhir prolog ya guys. Oke, terima kasih toh ya. Kayaknya besok itu berarti selesai dari novel ini ya guys ya. Thank you yang udah nonton. Maaf kalau misalnya belepotan. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau misalnya masih mau lanjut nonton. Dan join Discord-nya juga kalau mau nonton lebih awal juga. Udah guys, sampai sini dulu. Thank you, bye-bye. Arigatou gozaimasu.